Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan lanjutkan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Pendahuluannya, persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang paling sedikit satu variabelnya berada di dalam tanda nilai mutlak atau persamaan yang memuat nilai mutlak. Sebelumnya, cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu dengan menebak atau mencoba-coba. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Ingat, definisi nilai mutlak, jika diketahui nilai mutlak X, maka sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah ya, kita lanjutkan dengan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1 ditambah 2 nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 7. Ya, pertama, untuk menghilangkan 1, kita kurangi 1 semua, ruas kiri dan kanan, maka 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, X ditambah 5 sama dengan 3. Nah, ya. Baru ingat, untuk menghilangkan tanda mutlak ini, maka hasilnya akan menjadi jawabannya ada 2. Ya. Jadi, yang pertama yaitu X ditambah 5 sama dengan 3. Yang kedua, X ditambah 5 sama dengan negatif 3. Atau bisa juga yang ruas kiri kita negatifkan. Jadi negatif kurung buka X ditambah 5 sama dengan 3. Jadi harus diberi kurung ya, kalau dia terdiri dari lebih dari satu suku. Nah, kita selesaikan yang atas. Di sini berarti X sama dengan 3 dikurangi 5. Jadi X sama dengan negatif 2. Sedangkan yang ini X sama dengan negatif 3 dikurangi 5. Jadi X sama dengan negatif 8. Maka himpunan penyelesaiannya kita tulis yang kecil dulu. Sama dengan negatif 8, negatif 2. Ya. Yang berikutnya, ini ada cara lain untuk mengerjakan, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ya, ini soal yang tadi. Seperti biasa, kita kurangkan 1 supaya di sini satunya hilang. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita ubah ini nilai mutlak ini menjadi X ditambah 5 kuadrat diakarin. Akar X ditambah 5 kuadrat sama dengan 3. Ingat sifat nilai mutlak ya. Tuh. Nah, setelah itu supaya akarnya ini hilang, kita kuadratkan kedua ruas, maka diperoleh X ditambah 5 kuadrat sama dengan 9. Setelah itu kita uraikan ini ya, maka diperoleh X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 9. Kita pindahkan 9 ini ke ruas kiri, maka diperoleh X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Nah, karena ini bentuk kuadrat berarti kita faktorkan ya. Ingat di sini 16 faktornya itu kemungkinannya 1 dengan 16, dengan 4, 2 dengan 8. Yang mungkin bisa jadi 10 yaitu 2 dengan 8. Berarti faktorisasinya X ditambah 8 ditambah dikali X ditambah 2. Kalau kita jumlahkan 10. Kalau kita kalikan 16. Jadi X-nya sama dengan negatif 8 atau X sama dengan negatif 2. Jadi sama dengan yang tadi hasilnya ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang bagaimana
pada contoh lain ya. Ini ada kuadrat di sini ya. Sama saja cara mengerjakannya. Jadi ini kita pindahkan ke ini, pindah ke sini. Tapi kita tulisnya dibalik. Jadi X ditambah 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, supaya kuadratnya hilang, kita akarkan kedua ruas. Maka X ditambah 2 sama dengan akar 1. Akar 1 adalah 1. Nah, baru kita bikin yang jawabannya ini. Jadi jawabannya kemungkinan pertama X ditambah 2 sama dengan 1. Kemungkinan kedua X ditambah 2 sama dengan negatif 1. Atau negatif X ditambah 2 sama dengan 1 ya. Kita selesaikan yang atas, berarti X ditambah X sama dengan 1 dikurangi 2. Maka X sama dengan negatif 1. Yang ini ya, negatif 1 pindahkan, negatif 2, maka X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 1. Nah, yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak X ditambah 5. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama nilai mutlaknya. Nah, cara mengerjakannya ini sama ya. Bisa kita pilih salah satu yang dinegatifkannya. Jadi ini bisa menggunakan kurawal yang tadi, bisa pakai bintang ya. 3X dikurangi 3 sama dengan X ditambah 5. Kita selesaikan di sini. X-nya dikumpulkan di dalam satu ruas di kiri, yaitu 3X dikurangi X sama dengan 5 ya, ini ya. Yang ini berarti yang dinegatifkan yang ruas kanan ya, X ditambah 5. Ini tadi 3X dikurangi X sama dengan 5 ditambah 3, maka 2X sama dengan 8X sama dengan 4. Sedangkan yang ini 3X dikurangi 3 sama dengan, kita buka kurungnya, ingat ya kalau dibuka, jadi negatif X dikurangi 5. Kumpulkan jadi 1, 3X ditambah X sama dengan negatif 5 ditambah 3. Maka 4X sama dengan negatif 2. Jadi X-nya sama dengan negatif setengah. Ya, jadi HP-nya yaitu negatif setengah, 4. Nah, ya, saya rasa sampai di sini. Nah, ingat untuk referensinya baca buku paket halaman 15 sampai dengan halaman 25. Untuk latihan soal, kerjakan soal di buku paket, yaitu soal uji kompetensi 1.1 halaman 25 saja ya, sebagai latihan. Terima kasih, selamat berlatih dan belajar. Tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.